أنا من أنا من أنا لولاكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود وكرامه وإحسانه. والصلاة والسلام على من كان الاستغفار والأذكار من أوراده سيدنا ومولانا محمد bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang pujangga pernah berkata, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Akan tetapi, persoalan cinta yang akan kita bahas pada kali ini bukanlah soal cinta yang ada di drama Korea, ataupun juga persoalan cinta yang berada di film sinetron yang penuh dengan fiktif belaka. Cinta yang akan kita bahas ialah hakikat cinta kita kepada sosok figur manusia, yang mana berkat dialah dosa Nabi Adam dan Siti Hawa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat beliaulah doa Nabi Musa alaihissalam diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat beliaulah alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Beliau adalah sosok figur manusia yang sangat sempurna, yang paling indah dan lebih indah dari cahaya bulan purnama. Beliau adalah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang berada di sini dan pemirsa yang menyaksikan termasuk golongan umat yang senantiasa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan termasuk golongan umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbul sebuah pertanyaan. Apakah ketika kita menjadikan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seakan-akan kita mengungguli cinta kita di atas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, jikalau kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, yaitu ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepadamu. Dari ayat ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok figur yang benar-benar patut untuk kita cintai. Karena dari sebab cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memotivasi diri kita untuk senantiasa memperbanyak amal-amal kebaikan, sehingga dari amal kebaikan itulah kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintai, kata Rasulullah, daripada dirinya sendiri, daripada anak-anaknya, daripada orang tuanya dan seluruh umat manusia. Sementara kita sebagai manusia yang lemah tidak bisa hidup sendirian. Sementara kita yang lebih banyak tahu tentang sosok figur-figur artis dan lain sebagainya, sosok tokoh publik dan lain sebagainya, sementara kita tidak mengenal siapa itu sosok figur Nabi Muhammad SAW, maka sudah sewajarnya kita sebagai umat yang senantiasa teledor akan junjungan kita Nabi Muhammad untuk senantiasa memperbanyak mencari celah, memperbanyak mencari tata cara supaya kita bisa menjadi umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Maka mari kita kaji sedikit demi sedikit. Di antaranya yang pertama, supaya kita dicintai oleh Nabi Muhammad SAW ialah senantiasa meneladani akhlaknya dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda,
man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi Muhammad SAW, maka sungguh dia telah mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka kelak nanti di akhirat dia akan bersamaku berada di surga. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW merupakan sosok figur yang mana beliau banyak mencontohkan sunnah-sunnah, dan dari sunnah-sunnahnya ini menjadikan kita semakin dekat pada beliau. Seorang ulama pernah berkata, kadar kedekatan seorang kepada nabinya ialah dari berapa banyaknya dia mengerjakan sunnah-sunnah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, cara kita untuk mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW ialah dengan memperbanyak bersolawat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan solat, Allah Subhanahu wa taala tidak solat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa, Allah Subhanahu wa taala tidak berpuasa. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allah sendiri pun langsung mencontohkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikat mereka semua bersalawat pada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad dengan sebenar-benarnya rasa penghormatan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya semoga saja kita semua yang menyaksikan termasuk golongan umat-umat yang benar-benar meneladani sosok figur Nabi Muhammad SAW atas dasar karena kita cinta kepada beliau. Dan semoga kita termasuk sebagai umat yang diakui oleh Nabi Muhammad SAW dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga di akhirat nanti kita memperoleh syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.